Ya, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan permenungan kita atau sabda yang diambil dari bacaan Injil hari ini. Sudah pada misa? Ada yang sudah misa ya? Oke. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada para rasul-Nya, "Ingatlah, di dunia ini tidak pernah ada orang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun demikian orang yang terkecil di antara umat Allah lebih besar daripada Yohanes. Sejak Yohanes mengabarkan berita sampai saat ini, umat Allah ditentang oleh orang-orang yang berusaha menguasainya dengan sekeras-kerasnya. Sampai kedatangan Yohanes, semua hukum Musa dan ajaran nabi-nabi bernubuat tentang hal-hal yang harus terjadi. Dan kalian mau percaya, dan kalau kalian mau percaya, Yohanes itulah Elia yang kedatangannya sudah dinubuatkan. Barang siapa yang memiliki telinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, siapa yang masih ingat bulan berapa Paus Fransiskus datang ke GBK? Lupa. Tanggal berapa? Tambah 1. Tanggal 5 September. Apa yang membuat Paus Fransiskus ketika berkunjung ke Indonesia menjadi magnet pembicaraan di mana-mana? Kesederhanaan. Ditandai dengan apa, Bu? Mobilnya. Oke, mobilnya. Apa? Jamnya. Apa lagi? Sepatunya. Tempat tinggalnya. Ngawal. Duduknya di mana di mobil? Pintunya diapain? Buka. Lalu dia lambai-lambai begitu ya kan? Kenapa itu menarik? Kalau Romo Petrus yang naik gitu membuat kayak gitu, kalau Romo Petrus membuat kayak gitu menarik enggak? Kami lambai juga. Artinya apa namanya? Vibe-nya sebegitu besar enggak? Enggak. Kenapa? Yang lambai cuma kami soalnya. Itulah Pak. Kenapa seorang Paus Fransiskus membuat hal yang begitu? Itu bukan sesuatu yang besar sebenarnya, sangat yang sederhana gitu ya kan. Tapi kenapa hal yang sederhana itu bisa menjadi sangat besar? Dia pemimpin dunia. Tahu dia pemimpin dunia. So what? Pemimpin dunia di seluruh dunia. So what? Sebelum Paus Fransiskus datang ke sini, kunjungannya presiden dari mana saya lupa tahu. Datang ke Indonesia, dia sedang sebagai pemimpin negara tapi tidak begitu terkenal. Karena Paus punya kendala. Vatikan apakah negara atau gimana? Iya, Negara juga kan? Nah, kenapa seorang Paus Fransiskus melakukan hal yang paling sederhana bisa membuat dunia mengetahui yang terjadi di Indonesia, di Papua Nugini, Timor Leste, Singapura, semua bisa menjadi magnet pembicaraan di seluruh dunia. Padahal yang dilakukan bukan sesuatu yang wow seperti yang dilakukan apa tuh atau Bruno Mars dan juga si Rossi Blackpink. Tidak buat seperti itu kan, dia kan mengadakan tur yang luar biasa, tapi yang dibuat cuma datang ke Indonesia melakukan hal yang sederhana begitu. Kenapa itu bisa menjadi magnet? biasa itu dia. Karena dia membawa nama Yesus Kristus. Hubungkan dengan bacaan Injil. Roh Kudus. Hubungkan dengan bacaan Injil. Karena dia pembaptis. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis? Tidak ada satu orang pun laki-laki yang dilahirkan dari rahim perempuan yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tetapi yang paling kecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Bandingkan dengan Paus Fransiskus. Ngerti maksud saya? Oke. Memang. Beginilah Yesus menjelaskan kerajaan Allah kepada murid-muridnya waktu itu.
Berulang-ulang dijelaskan tentang baca kitab suci, kitab para nabi dan kitab Mazmur, tetap terus di sana. Sehingga ini menguap begitu terus. Makanya ketika terjadi kubur kosong, para rasul itu melihat bahwa Kristus dicuri oleh orang. Padahal orang harus mengerti bahwa kalau mengerti kitab suci begitu ya kan. Ketika mereka melihat kubur kosong, mereka yakin bahwa Yesus pernah bersabda pada hari ketiga dia akan mengalami kebangkitan. Tapi kenapa pas waktu hari ketiga Petrus, Yohanes, Maria Magdalena pergi ke sana melihat kubur kosong, mereka tidak mengerti bahwa Yesus bangkit, tapi yang dalam bayangannya Yesus diambil orang karena apa? Karena tidak membaca, tidak mengerti kitab suci. Karena tidak membaca. Sama juga seperti Anda ketika saya tanyakan, apakah yang dilakukan Paus Fransiskus itu sesuatu yang baru? Buktikan. Buktikan bahwa itu bukan sesuatu yang baru. Paus Fransiskus itu dikenal oleh dunia, oleh bangsa-bangsa lain sebelum bangsa Indonesia karena kerendahan hatinya, kesederhanaan. Apakah itu sesuatu yang baru, Pak? Dalam tradisi gereja Katolik? Tidak, sama sekali tidak. Tapi Paus Fransiskus melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam tindakan untuk mengasihi, untuk misalnya merendahkan diri, untuk mencintai bahkan yang bukan dari umat Katolik sekalipun. Dan itu dikenal oleh seluruh. Hubungkan dengan masa Advent. Siapa yang lahir di kandang Bethlehem? Siapa Tuhan Yesus itu? Raja. Kalau dia raja, kenapa dia lahir di kandang Bethlehem? Lihat itu, seorang pemimpin agama gereja Katolik yang sangat luar biasa, pemimpin negara, datang ke Indonesia dengan mobil, apa mobilnya? Innova. Lebih bagus mobilku daripada mobil Fransiskus itu kemarin itu. Lebih bagus mobil saya dibandingkan mobil Fransiskus. Dan dia duduk di depan begitu ya, lalu melambaikan tangan begitu itu. Dan dia menggunakan sepatunya yang seperti itu. Jam tangannya, ya begitulah modelnya. Beda kan seperti jam tangan. Nah itulah pokoknya. Nah, artinya yang mau saya katakan begini. Kenapa saya katakan itu bukan sesuatu yang baru dalam teologi Kristiani? Karena Paus Fransiskus ingin membuat sesuatu apa yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Yesus yang adalah Raja, yang adalah penguasa langit dan bumi, hadir ke dunia dengan pribadi yang sangat sederhana. Barang siapa yang paling kecil, dia yang paling besar. Barang siapa merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Barang siapa menggunakan high heels, menggunakan ini yang meninggikan diri. Kan begitu. Perempuan-perempuan ini yang suka meninggikan dirinya, siapa yang suka meninggikan dirinya? Ibu-ibu Katolik. Tapi ketika high heelsnya dipotong gimana? Di tempat yang rendah kan, ya kan? Jadi mau dikatakan kepada kita seperti ketika Tuhan Yesus bercerita tentang Yohanes Pembaptis, dia bercerita tentang bagaimana seperti yang kita temakan hari ini tentang solidaritas. Solidaritas itu modelnya ialah saya tahu apa yang menjadi bagian saya. Ingat apa perbedaan baptisan Yesus dengan baptisan kita? Pasti tidak tahu. Oke. Hah? Baptisan pertobatan Yesus. Baptisan Yesus adalah baptisan Yesus baptisan pertobatan. Berarti Yesus berdosa dong. Apa bedanya Yesus dengan kita dibaptis? Siapa yang membaptis Tuhan Yesus? Oke. Ketika dikatakan ada suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Allah. Yang bergunung-gunung diratakan, yang berkeluk-keluk diluruskan, yang bergelombang ditimbun semuanya itu. Dan berilah dirimu dibaptis, sebab kerajaan Allah sudah berapa meter? Tidak tahu. Tapi yang dikatakan bagi kita ialah bahwa baik Tuhan Yesus dan juga orang-orang, tapi sebelum Yesus dibaptis, dia menyerukan supaya kamu dibaptis. Baptisan kita dengan baptisan Tuhan Yesus bedanya di mana?
di sungai sini. Di Sungai Yordan, oke. Tapi ya repot kalau harus ke Sungai Yordan kita pergi baptis kan. Apa namanya? Ketika kita dibaptis atau Yohanes Pembaptis menyerukan orang-orang dibaptis, tujuannya supaya ia bertobat. Artinya mereka katakan baptisan Yohanes Pembaptis merupakan baptisan pertobatan. Makanya kalau kita semua dibaptis, ingat gak pas waktu dibaptis bagaimana model kita nangis? Gak tahu ya? Masih bayi ya. Makanya dikatakan sakramen baptis itu memutus dosa asal. Masuk ke dalam suatu komunitas yang baru, dalam komunitas Kristiani. Tetapi Tuhan Yesus, apakah dia baptisan pertobatan juga? Kenapa? Pernyataan. Masalah Bahwa dia anak Allah ya kan? Oh gitu ya? Iya dong. Maksud itu kan dia langit terbuka ya kan? Nah, Oh. kita mana ada langit terbuka? Oh gitu? Bahwa Tuhan Yesus pas waktu dibaptis, apakah dia juga menyatakan bahwa berarti beda dong baptisannya, sama-sama air begitu tuh modelnya? Oh gitu ya, dibaptis Roh Kudus. Ya udahlah, daripada multitafsir. Bedanya baptisan Tuhan Yesus dengan baptisan kita ialah bahwa kita dibaptis untuk mengalami namanya pertobatan, masuk kehidupan yang baru. Sementara Tuhan Yesus dibaptis supaya dia memberikan dirinya solider dengan manusia. Allah yang menjelma menjadi manusia, dia harus masuk ke dalam dunia manusia dan harus 100% manusia walaupun dia 100%. Makanya dia dikatakan dia dibaptis supaya menandakan bahwa dirinya ketika masuk dalam dunia dia harus sama seperti manusia, mengambil bagian seperti manusia. Dan bagian yang terakhir yang dialami oleh manusia ialah apa? Kematian. Hal akhir yang dialami manusia dalam kehidupannya ialah kematian. Manusia mati oleh karena dia berdosa. Sementara Tuhan Yesus mati apakah karena dia berdosa? Tentu tidak. Dia mengalami kematian sebagai bentuk solidaritasnya yang sampai penuhan, sampai pada pengorbanan dirinya kepada manusia. Makanya dikatakan Yesus sama seperti kita dalam segala hal kecuali dalam hal ingat itu ya. Itu oleh karena itu ketika dikatakan Yohanes dan Yesus itu masing-masing memainkan peran. Dan Yesus sama Yohanes sama-sama tidak mencampuri urusannya. Aduh, kamu aja yang menjadi saya Yesus, atau kamu aja yang menjadi saya Yohanes. Tidak dikatakan seperti itu. Karena Allah sudah memberi peran kepada Yesus bahwa Yesus harus menjelma menjadi manusia. Tetapi untuk datang menjelma menjadi manusia, orang-orang harus disiapkan. Yohanes Pembaptis lah yang diutus itu. Antara Yesus dan juga Yohanes solider dalam artian dia mengerti apa yang menjadi bagiannya. Jadi kalau tema dalam bacaan hari ini, ya pertemuan kita hari ini, ya pentingnya solidaritas, modelnya bercermin dari Yesus dan juga Yohanes. Persamaan Yohanes dan Yesus ialah mereka sama-sama dua orang yang besar dalam kerajaan Allah, tapi menjadi pribadi yang sangat kecil dalam dunia manusia. Tidak semua orang mengerti tentang itu, tapi itu yang saya katakan. Entah dimanapun saya berada, penyakitnya selalu sama, orang Katolik. Apa itu? Sering amnesia tentang kitab suci. Ya boleh menafsirkan gini dong lah. Tapi kan membaca boleh. Membaca boleh. Entah di Cilacap, di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Trinitas, SMI, penyakitnya sama. Sama-sama suka amnesia tentang kitab suci. Yesus dan juga Yohanes sama-sama dua pribadi yang besar. Oke. Dikatakan di sini bahwa kalau manusia tahu, orang tahu bahwa Yohanes merupakan Elia yang dinanti-nanti. Tahu kisah Elia? Tahu? Gimana Bu? Itu dia yang dibunuh. Di gunung. Itu apa namanya persembahan. Oke. Iya yang bertarung dengan dukun-dukun Baal. Oke. Terus dia menang. Menang terus? Karena kemana dia pergi? apa itu namanya? Dia naik ke surga dengan kereta api. Bukan kereta api. Bukan kereta tapi kereta yang ada apinya gitu loh modelnya. Dia naik ke surga begitu. Naik ke surga.
Bukan kereta api itu KAI, bukan KAI, tapi kereta yang ada apinya, rodanya berapi begitu modelnya. Dan kemana dia pergi? Ke surga. Berarti kalau begitu Elia nggak mati dong kalau begitu ya kan? Iya. Kalau begitu Elia di surga abadi dong begitu ya kan? Iya dong. Arti kalau dia abadi, apakah dia sungguh-sungguh manusia yang berdosa? Enggak. Akan tiba saatnya dia turun ke dunia. Elia itu turun ke dunia dalam diri seorang Yohanes Pembaptis. Lihat itu, rili orang jelas dikatakan di sini. Kalau orang mengerti bahwa Yohanes Pembaptis merupakan Elia yang naik ke surga kemudian turun dalam dunia manusia. Sama dengan Melkisedek. Melkisedek beda lagi. Melkisedek itu bukan Elia. Melkisedek ialah perwujudan dari Allah itu sendiri. Jadi mau dikatakan kepada kita bahwa orang ketika mengerti tentang membaca kitab suci, mencoba menggabungkan tradisi perjanjian lama, tradisi Mazmur dan tradisi Alkitab, kitab-kitab para nabi dengan bacaan Injil perjanjian baru, dia akan mengerti bahwa apa yang dulu terjadi dalam perjanjian lama digenapi dalam perjanjian baru. Makanya dikatakan orang melecehkan Yohanes Pembaptis. Aduh, seandainya kamu tahu bahwa ini adalah Elia yang dulu kamu sembah sebagai nabi yang paling besar, kamu tidak akan kurang ajar dengan Yohanes Pembaptis. Itu yang mereka katakan Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi apakah mereka mengerti siapa Yohanes Pembaptis? Tidak. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis berpakaian seperti orang gila. Baju militer. Dia berpakaian seperti orang gila, jenggotnya panjang gak dicukur, terus berpakaian bulu onta atau bulu apa? Ya itu bulu onta itu, makanannya itu lagi tidak seperti manusia pada umumnya, dan dia berseru-seru di sana dan orangnya keras. Beda dengan beda dengan Nabi Elia yang sungguh besar, yang sungguh agung, yang bisa mendatangkan api dari langit, bisa membakar semua itu, sangat kontras 180 derajat. Sama juga seperti Allah yang menjelma menjadi manusia, yang dipikir nanti Allah datang sedalam tradisi Yahudi bahwa Mesias akan turun ditandai dengan bunyi guntur, lautan yang luar biasa dan bunyi tofan. Tetapi yang datang seorang yang sangat kecil, lahir di kandang domba dan dari keluarga yang sangat sederhana. Lihat itu. Tidak semua orang mengerti bahwa Allah dan rancangannya itu sungguh-sungguh luar biasa, tapi dengan peristiwa-peristiwa yang sangat rendah. Jadi apa relevansinya kepada kita semua umat Kristiani, khusus dalam masa Advent ini? Tidak lain dan tidak bukan ialah mencoba melihat bahwa dalam diri kita Allah mengundang kita untuk melakukan part-part yang lain, part-part yang kecil. Seperti Allah mengutus Yohanes Pembaptis, Allah mengutus Yesus untuk melakukan bagian-bagian mereka yang kecil-kecil itu, bagian mereka masing-masing, sama juga. Bukan cuma Yesus dan Yohanes Pembaptis diutus, kita juga sama. Dipanggil untuk melakukan bagian kita yang tertentu. Misalnya dalam keluarga kita gitu ya, Anda sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, Anda harus mengerti bagaimana peranmu, termasuk juga dalam sel kita ini. Kita dikatakan solidaritas dengan sesama kita ketika saya mengerti bagian saya di sini modelnya, bagian saya di sini modelnya, bagian saya di sini modelnya, dan setia dalam bagian itu. Dan kamu harus turun ke bagian yang paling rendah, yaitu merendahkan dirimu. Itu yang tidak gampang. Itu yang tidak gampang. Persoalan yang tidak gampang bagi kita ialah ketika kita menyadari Tuhan, Engkau mengutus saya untuk menjadi pewarta, Engkau Tuhan mengutus saya untuk menjadi anggota dalam sel KTM kami ini. Dan ketika itu kamu lakukan sungguh-sungguh, kamu akan tiba pada saatnya, pada tahap yang sangat-sangat rendah, dan kamu tetap menjalankan tugasmu. Itu baru solidaritas. Sesuatu yang sungguh-sungguh bagi kita, ya tidak lain dan tidak bukan mengerti bahwa panggilan Allah itu tidak membuatmu menjadi semakin tinggi dalam kacamata dunia, tapi mencoba untuk menjadi orang yang paling rendah. Dan itu yang dikatakan Paus Fransiskus kepada kita. Dan kenapa itu menjadi magnet di dunia? Karena apa? Bagi dunia bahasa seperti itu sudah hampir tertutup, hampir punah gitu loh.
Hampir punah di kacamata dunia. Yang namanya pemimpin, yang namanya penguasa, yang sangat sederhana. Yang populer dalam tradisi dunia ialah kalau kamu presiden, kalau kamu penguasa, nanti kan orang kan semua begini. Ditandai dengan kepemilikan yang luar biasa. Lihat pas waktu Raja Arab datang ke Indonesia, ke Bali, berapa resort yang harus dikosongkan? Berapa jet yang harus dibawa, isinya keluarganya semua? Ketika Vladimir Putin datang ke sini luar biasa dengan gemerlap semua itu, dan seorang Paus Fransiskus datang dengan kontras 180 derajat. Kalau kita dikatakan ya, apakah Paus Fransiskus orang yang paling miskin di dunia? No. Di antara seluruh pemimpin negara dunia tidak ada yang sekaya Paus Fransiskus. Kalau kita ngomong tentang kepemilikan harta gereja loh ya, di antara pemimpin negara yang lain itu menurut saya dia yang paling kaya. Tidak ada yang lebih kaya daripada Paus Fransiskus. Harta gereja di seluruh dunia siapa yang punya? Vatikan. Itu semua senama gereja. Kalau kita ngomong tentang rupiah, dolar, dan properti di mana-mana, tidak ada yang mengalahkan Paus Fransiskus. Tapi ketika datang ke Indonesia, lihat itu sangat sederhana. Karena mau dikatakan, kerajaanku bukan dari itu pertanyaan Pontius Pilatus kepada Tuhan Yesus. Jadi engkau adalah raja? Kau yang mengatakannya demikian. Tapi kerajaanku bukan dari sini. Kalau kerajaanku datang dari sini, anggota-anggotaku akan datang menyelamatkan aku. Tapi kerajaanku bukan dari sini. Makanya dia nggak wasting time di dunia. Umurnya hanya bertahan berapa? 33 tahun. 33 tahun bagi dia selesai, cukup. Dia tidak mengejar dunia, dia tidak mencari sesuatu yang kira-kira membuat dia monumental. Tapi dia setia. Kalau harus pada pengorbanan di salib, ya harus itu yang terjadi. Itu yang mau diajarkan kepada kita. Menjadi orang Kristen harus sampai pada tahap itu. Solidaritas artinya kita sampai mengerti peranku apa sih di sini, peranku apa sih di sini, apa yang saya jalankan. Dan kalau kamu sudah tahu peranmu apa di situ, setialah di situ menjadi seorang pelayan. Menjadi seorang hamba. Definisi hamba menyangkup semua kerendahan hati, kebijaksanaan, keterbatasan. Orang yang bersyukur itu dirangkum dengan definisi pelayan. Sama juga seperti definisi pemimpin dalam gereja kita. Entah pemimpin, entah paus, entah uskup, entah imam. Semua itu dirangkum dalam gembala. Ketika kita diajak untuk merenungkan Natal, khususnya dalam masa penantian ini, kok jadi seperti katekis Advent ya? Jadi ketika kita direnungkan untuk menanti Kristus yang lahir, Kristus yang datang, Raja yang itu, kita kembali diingatkan bahwa iya ya, yang saya nanti bukan Raja dunia. Kalau dia yang ada Raja dunia sungguh-sungguh merendahkan dirinya, siapa saya untuk meninggikan diri saya di antara dunia ini? Kan begitu kan orang Kristen. Kalau kita menjadi muridnya Herodes Antipas atau raja-raja Pontius Pilatus, tentu kita akan membuat diri kita mungkin sama seperti dia. Tapi kalau kita membuat diri kita sebagai murid Kristus, kamu juga harus membuat dirimu seperti Kristus yang rela mati, wafat, dan menderita di situ itu. Karena murid tidak mungkin melebihi gurunya. Murid tidak ada yang melebihi gurunya. Tapi ketika murid sama seperti gurunya, cukuplah bagi dia. Kata-kata siapa itu? Yesus sendiri. Jadi semua yang tertulis dalam tradisi kitab suci merupakan suatu penggenapan tentang bagaimana setiap manusia harus merenungkan sabda itu. Makanya salah satu sumber iman dalam tradisi kita ialah kitab suci. Ada berapa sumber iman dalam tradisi gereja kita? Magisterium. Itu nomor 2. Ada berapa? Nomor 1. Tradisi gereja. Itu nomor 3. Ingat, jangan lupa itu ya. Ada 3 sumber. Hah? Apa itu? Dapat hadiah. Oh. Nanti hadiahnya foto dengan saya. Ya, jadi bagi kita semua 3 sumber iman dalam gereja kita. Beda dengan saudara-saudara Protestan yang hanya mengatakan sola scriptura, sumber iman. Bagi kita sola scriptura itu hanya tradisi tulis. Ada tradisi yang tidak tertulis, tradisi lisan. Ada juga yang merupakan pengajaran-pengajaran. Contoh saja,
Maria Immaculata, Maria diangkat ke surga. Terus Maria Bunda Allah. Apakah itu dalam kitab suci? Tapi kita percaya bahwa itu ada? Itu siapa yang membuat? Tradisi kah? Itu tidak tertulis dalam kitab suci, tapi merupakan suatu tradisi lisan. Tradisi para rasul. Trinitas, apakah itu tertulis dalam kitab suci? Apakah itu merupakan tradisi para rasul? Tidak. Itu dari mana itu? Hasil refleksi Bapak Gereja, makanya disebut sebagai magisterium. Apa? Paulus kan yang bikin. Trinitas. Bukan. Tertullianus abad ketiga, tahun 303 Tertullianus. Sesudah zamannya para rasul, nubuat tentang Trinitas dibuat. Jadi mau dikatakan kepada kita, 3 sumber iman itu sungguh-sungguh saling berkaitan. Tapi tidak dikatakan bahwa tradisi dan juga magisterium itu bertolak belakang dengan kitab suci. Tetapi magisterium dan tradisi itu merupakan mengacu kepada kebenaran Alkitabiah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, lagi-lagi kembali kepada nubuat perkataan Tuhan Yesus berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Memang dalam minggu ini permenungan Advent lebih banyak berputar tentang bagaimana kita meniru seorang Yohanes Pembaptis menjadi model orang beriman. Karena dalam keterbatasan kesederhanaannya dia mampu melakukan tugasnya dengan baik. Ajakan bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang bersahaja, dalam artian kamu mengerti tugasmu apa di sini dalam sel ini, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Meskipun dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan, dan juga bahkan harus turun ke dalam salib itu. Bahkan nanti ketika kepalanya Yohanes Pembaptis kan begitu dipotong kan? Karena apa? Karena kesetiaan akan tugasnya itu sendiri. Kita pun harus masuk dalam suatu penyaliban diri kita itu yang tidak gampang. Dan Tuhan Yesus juga sampai mengatakan, ya Tuhan, ya Bapa, begitu berat tugas ini. Kalau bisa piala ini diambil daripada aku, berlalulah, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Kalau kita sampai mengatakan begitu, ya Tuhan, betapa tidak mudahnya melakukan tugas menjadi tim di anggota kami di sel KTM ini, betapa susahnya, betapa beratnya, bla 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 bla. Ambillah ini Tuhan. Aduh, tapi jangan kehendakku lah Tuhan, kehendak pula. Kalau kamu berbicara seperti itu, Belum. Kalau kamu sudah sampai ke tahap itu dan berbicara seperti kepada Tuhan Allah, siap-siap, kerajaan Allah sudah dekat. Artinya bukan saya katakan cepat-cepat meninggal, bukan. Tetapi identitas itu sungguh-sungguh menyatu dalam diri kita. Sehingga yang kita kejar ialah Kristus dan keselamatannya. Bukan egoku, bukan diriku, bukan segala sesuatu dunia yang mengajarkan. Tapi oke lah, ya segala sesuatu akan saya tinggalkan supaya saya tak bisa bersama dengan engkau. Itu panggilan Kristiani. Dan jangan pikir bahwa orang yang disebut mengalami panggilan Tuhan itu bukan hanya biarawan-biarawati. Kamu juga yang tinggal sebagai suami, istri, dan berkeluarga juga memiliki panggilan masing-masing dalam keluarga. Tidak harus mendapat mimpi nanti Petrus. Ada yang seperti itu, tapi paling cuma 0,001% di antara semua kita yang beriman ini. Contohnya siapa yang mengalami seperti itu? Tahu Bu? Dalam tradisi dunia modern lah. Maria. Selain Bunda Maria? Carlo siapa? Carlo Acutis. Mungkin saya belum baca riwayat hidupnya. Siapa? Paulus kan? Paulus. Terus Fransiskus Assisi. Itu kan orang-orang yang sungguh-sungguh mendapat bisikan kan begitu. Tapi dibandingkan mereka semua, apakah kita seperti itu? Kita jauh-jauh di bawah begitu mengatakan. Artinya apakah kita harus sampai memiliki pengalaman seperti itu untuk menyadari bahwa Allah memanggil kita? Harus enggak? Tidak. Aku aja enggak memiliki seperti itu, apalagi Bapak Ibu gitu. Mau dikatakan, untuk orang-orang tertentu dibuat pengalaman itu karena apa? Dampaknya luas. Ketika mereka mendapat seperti itu, dampaknya luas sekali. Coba lihat Paulus, ketika dia menjadi seorang yang sangat pengen membasmi Kristiani,
Dia diputar oleh Tuhan Yesus menjadi seorang yang rasul yang luar biasa. Lihat itu. Ketika Fransiskus Asisi dikatakan, Fransiskus bangunlah rumahku yang hampir roboh ini. Ketika dia membangun itu, dia mendirikan komunitas Fransiskan, dan begitu sekarang kemana-mana. Lihat itu. Pengalaman itu sungguh-sungguh besar, dan kita tidak mengatakan, ya Tuhan saya setara dengan Paulus atau Fransiskus. Tidak berani mengatakan seperti kan begitu. Tapi yang mau dikatakan, setiap pengalaman itu menunjukkan kepada kita, kamu dipanggil. Jangan lupa itu. Yang sering amnesia selanjutnya ialah tentang tugas yang diperoleh dari sakramen baptis. Apa itu tugasnya? Trimunera Christi. Ada Trimunera Christi yang dimiliki setiap orang yang dibaptis. Apa? Lupa. Kalau apa namanya? Dosa tetangga lupa nggak dosa tetangga? Trimunera Christi yang diberikan semua kepada yang dibaptis menjadi imam, nabi, dan nggak tahu ya. Nabi, imam, dan raja, Bapak Ibu. Nggak tahu ya? Setiap orang dibaptis, ketika dibaptis, dan itu jangan lupa bahwa sekali dibaptis Anda akan selalu selama-lamanya dibaptis, begitu ya. Karena yang membaptis itu Anda dimateraikan dalam nama yang Maha Kuasa. Anda tidak dibaptis dalam nama Romo Petrus, Hamonangan, Sidabalok, OMB. Tidak ada dibaptis begitu kan? Aku membaptis engkau dalam nama Antonius Rajabana, OMB. Tidak dikatakan kan? Tapi aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu yang membuatmu diikat selama-lamanya. Makanya ketika kamu dibaptis seperti itu, kamu diberikan kuasa menjadi imam, nabi, dan raja. Imam artinya kamu bisa menguduskan, menyucikan lewat doa-doamu yang tadi dibuat memilih pemimpin doa masing-masing. Dan ini penyakit juga orang Kristen, orang Katolik kalau disuruh memimpin doa di kalangan umum begitu kan. Ketika seorang dibaptis, dia harus mampu menguduskan lewat doa-doanya menjadi imam. Menjadi nabi, mewartakan sabda itu. Menjadi raja, yaitu untuk melayani sesama. Itu yang diwariskan Kristus kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, semoga sabda yang kita dengarkan hari ini untuk membuat kita menjadikan diri kita solider dengan sesama, bercermin dari model Yohanes dan juga Yesus. Dengan solidaritas itu kita bisa melakukan sampai pada yang paling kecil di antara sesama kita untuk menjadi yang paling besar dalam kerajaan Allah. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sekarang. Amin. Ada yang mau sharing? Masih deh saya. Ada yang mau sharing? Sulit rendah hati Romo. Sulit rendah hati. Kalau sulit rendah hati berarti harus diganti kata-kata yang dibuat Tuhan Yesus. Apa namanya? Lebih gampang. Berarti harus diganti itu, Bu. Harus diganti itu. Lebih gampang seekor unta masuk lubang jarum daripada seperti orang kaya yang masuk ke Tuhan ini sudah tahu itu dari awal. Makanya dikatakan begitu, lebih gampang seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerjaan surga. Karena aku memang Tuhan Yesus pun sudah tahu bahwa kita akan selalu kesulitan kalau untuk merendahkan, dan itu udah tantangan. Itu modelnya. Udah pasti aku penyucian lah itu. Api penyucian. Jangan salah memahami api penyucian. Ada orang salah memahami api penyucian. Api penyucian merupakan bahasa kasih, tanda kasih dari Allah. Ya, jangan dipikir api penyucian itu, aduh panas. Bukan persoalan itu. Api penyucian merupakan bahasa kasih Allah yang diberikan kepada jiwa supaya dia dibersihkan dari dosa. Mengapa? Pertanyaannya kan begini. Mengapa api penyucian itu menyiksa Romo? Itu pertanyaan yang tepat. Ya karena kan kita
mau masuk kita udah tahu tempatnya indah tapi kita tidak bisa. Kenapa? Kalau ada yang doain, kalau nggak ada yang doain Nah, gimana? itulah modelnya. Jadi itu bukan pertama-tama Allah menghukum. Api penyucian bukan Allah menghukum, tetapi kamu dekat dengan sumber kehidupan itu, tapi kamu gak bisa masuk. Dan itu yang menderita gitu loh. Jadi api penyucian bukan sekedar, aduh Allah menghukum aku nih karena dosaku banyak. Kalau Allah menghukummu dengan model seperti itu berarti dia bukan Allah yang maha rahim. Tapi bagaimana itu konsep bahwa api penyucian menderita, bahwa kita, aduh Tuhan dosaku banyak banget nih, hidupku udah sekian lama di dunia, aduh ternyata saya dosa banyak. Penyesalan itu yang membuatmu menderita. Gitu loh. Jadi bukan Allah yang menghukum, tapi kamu yang menyadari dosamu dan kamu, aduh. Sama kan seperti kita kan. Kalau bapak ibu berantem dengan suami istri begitu kan, aduh mau dipeluk istrinya malah kabur gitu kan. Tapi ketika saya, aduh banyak dosaku nih gini. Modelnya konsepnya sama seperti itu. Jadi api penyucian itu merupakan bahasa Allah yang mengasihi kita, bukan menghukum kita. Begitu modelnya. Tujuannya kan ketika Yesus Allah mengatakan aku adalah kudus, berarti yang tinggal bersama dengan Allah itu harus kudus. Dan kita dengan rendah hati mengatakan kedagingan dan kejiwaan kita kan menyatu dalam manusia. Apa yang dilakukan badan dirasakan oleh jiwa. Apa yang dialami jiwa dirasakan oleh badan. Contohlah kalau Anda sedang flu begitu, nafsu makan enggak? Ya model seperti itulah modelnya. Padahal yang sakit kan dari dalam, itu mempengaruhi badan kita. Sama juga kalau kamu makan sesuatu yang tidak bagus begitu, aduh gini modelnya. Berpuasa sebenarnya kita, tapi jiwa kita yang senang, badan kita menderita. Betul? Konsep seperti itu. Badan yang menjiwa, jiwa yang membadan, itulah manusia. Itu sebabnya kenapa api penyucian merupakan bahasa yang dibuat supaya kita dibebaskan dari kedagingan. Itu kan modelnya kan begitu. Yang masuk ke surga itu ialah jiwa yang bersih dari dosa. Sementara ketika masuk ke dalam surga itu kan jiwa sebenarnya. Tapi karena kedekatan jiwa dan badan, apa yang dilakukan badan selama di dunia mencemari kejiwaan kita. Betul nggak? Karena kesatuan begini modelnya. Masalahnya badan sudah menjadi tanah. Apa yang berasal dari tanah? Kembali ke tanah. Masalahnya yang sebelum kembali ke tanah itu, jiwa itu juga dipengaruhi oleh badan yang sudah menjadi tanah itu. Jadi untuk kembali dipercikan ke situ tidak mungkin lagi, Tuhan ampuni saya. Ingat pengalamannya si orang kaya dan juga Sakeus, Lazarus, bahwa orang meninggal dunia ketika memohon tidak bisa lagi membuat seperti itu. Kamu sudah lama tinggal di dunia dengan mulai seperti itu. Makanya dikatakan kepada kita, apa yang dilakukan badan selama di dunia itu juga mempengaruhi jiwa itu. Makanya saya katakan tadi, api penyucian membersihkan jiwa ini yang tercemar dengan dosa itu. Dikatakan itu menyiksa, betul menyiksa, karena kamu menyadari, aduh sepanjang hidupku di dunia ini Tuhan ada banyak dosa dan saya belum pernah mengaku dosa kepada Romo Petrus. Itu modelnya. Makanya berbahagialah Bapak Ibu nanti kalau meninggal dunia sebelum begitu kan. Cepat-cepat panggil Romo gitu loh. Ya, iyalah karena apa? Kenapa Romo Petrus? Karena saya punya duplikat kunci loh ya. Kepada Rasul siapa diberikan kunci surga? Kan 12 rasul kan? Siapa yang megang kunci? Ya saya. Loh, jadi saya ada duplikatnya itu loh. Jadi dekat-dekat dengan saya. Ya kira-kira begitu. Kan harus ada orang dalam Bu, kalau enggak repot nanti. Itu. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi Mas Heri. Ini ada pertanyaan nih. Jadi kan dibilang Bunda Maria, kita menghormati Bunda Maria tuh dari mulut Bunda Maria. Ya. Oke. Di dalam Alkitab kan nggak ditulisin gitu ya. Ya. Misalnya nih, ada sedikit contoh ya. Ada misalnya mereka suami istri nih, satu Katolik, satunya Kristen. Oke. Sedangkan mereka yang Kristen kan tidak boleh memuja Tidak menghormati Bunda Maria seperti Katolik. Nah, sang istri ini tuh tetap di gereja gitu loh, dan kedua Maria gitu, tapi nggak dibolehin sama suaminya, dilarang lah gitu ya. Nah, si istri itu mau punya ini bukti bahwa kita tuh menghormati Bunda Maria. Mau kasih apa sih bukti lah gitu yang tertulis gitu, biar dia ada senjata buat
Oh, ya, membuktikan bahwa apa yang dilakukan dalam praktek iman Katolik bukan sesuatu yang melenceng dari Alkitab gitu ya kan? Dan suaminya kan bilang, kenapa kamu cuma memuja Bunda Maria sedangkan orang kudus yang lain enggak gitu loh. Ya, ada yang mau saya katakan dengan fides querens intellectum. Seorang uskup Anselmus mengatakan begitu. Fides querens intellectum, artinya iman mencari kebenaran. Kalau kamu tidak memiliki iman, mau Albert Einstein dihidupkan kembali pun untuk membuktikan itu kamu tidak akan percaya. Ya. Sama juga, omong kosong kalau orang mengatakan, buktikan sama saya dalam kitab suci kalau ada Yesus mengatakan bahwa dia Allah. Oh, tidak. Allah tidak perlu membuat kamu percaya untuk membuktikan bahwa dia Allah. Tidak, itu kesombongan manusiawi. Kalau kamu sama sekali tidak memiliki Allah, iman akan Allah, omong kosong. Mau orang dari bangkit dari dunia orang mati pun meyakinkan kamu tidak akan percaya. Karena kamu hanya mengingat bahwa apa yang dibutuhkan di sini. Ingat gak pas waktu Tuhan Yesus didatangi oleh banyak orang. Setelah dia memberikan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang itu. Ingat gak pas waktu orang banyak datang ke dia, setelah menjadi buah bibir ke bangsa Israel, oh dia bisa mengubah 5 roti 2 ikan memberi 5.000 orang makan. Akhirnya datang orang banyak sekali kepada Tuhan Yesus. Kenapa kamu ke sini? Kan tadi ngomong begitu. Kenapa kamu ke sini? Kamu datang ke sini supaya saya membuat seperti yang kamu inginkan kan? Itu dikatakan. Lihat kecenderungan manusia ialah supaya dia wow, baru dia percaya. Itu. Dan Tuhan Yesus sama sekali tidak terpancing untuk itu. Mengapa? Kamu pikir saya bodoh. Kalau kamu memang dalam hatimu ingin percaya, percayalah. Tapi kamu jangan membuat dalil macam-macam. Kalau ini kan mirip seperti Thomas. Sekali-kali aku tidak percaya. Kalau aku ingin, dan Tuhan Yesus mengatakan, Thomas, berbahagia orang yang tidak melihat, namun percaya. Bunda Maria tidak perlu harus dikatakan, Bun, aku udah bangkit. Kan tidak begitu Yesus kan? Tapi apakah Yesus pernah menampakkan diri kepada Bunda Maria setelah dia bangkit? Tidak. Dia berangkat kepada siapa namanya? Maria Magdalena. Malah dipikir dia sebagai tukang kebun. Seandainya saya Yesus gitu ya kan. Orang yang pertama saya kunjungi kalau saya bangkit dari mati ialah mama saya. Karena saya dekat sama saya. Bunda, aku bangkit nih. Kalau kita begitu kan. Tapi tidak pernah dalam tradisi Alkitabiah dikatakan Bunda Maria dikunjungi Yesus setelah dia bangkit. Karena apa? Karena Yesus tahu bahwa bundanya ngerti. Walaupun Pieta itu pengalaman yang menyakitkan gitu ya. Di mana ibu menggendong anaknya yang udah mati gitu. Tapi Maria merasakan bahwa dulu pernah dinubuatkan Simeon dan Hana bahwa suatu pedang akan menembus jiwamu. Itu harus terlaksana. Tetapi dia juga mengingat, anakku akan mati, harus jalan salib. Tetapi pada hari ketiga dia akan bangkit. Dia mengerti itu. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Tidak seperti kamu Thomas. Dengan ke inimu. Kalau. Mirip seperti itu. Yang tidak gampang dalam pernikahan beda gereja, apalagi beda agama ya. Beda gereja itu Katolik dengan denominasi Protestan. Kalau beda agama, Katolik dengan Muslim, Hindu, Buddha itu pernikahan beda gereja, beda agama. Tidak gampangnya di situ itu modelnya. Dan saya rasa ada terjadi kekeliruan pemahaman di situ. Saya rasa kalau dari awal pernikahan beda gereja, si laki-laki dan si perempuan mengerti di ranah-ranah mana mereka tidak mencampuri urusan agama yang lain, tidak menjadi persoalan. Kalau si laki-laki, saya yakin laki-laki juga tidak membaca kitab suci dengan penuh, begitu ya kan? Mirip seperti Thomas itu, saya yakin. Saya yakin sekali itu. Dan dia pengen supaya Katolik berpikir seperti Protestan. Jarang berpikir seperti Protestan, bagaimana ya cara berpikir orang Katolik? Itu kan tidak gampang ya kan? Lagi-lagi yang membuat kita menjadi tidak nyambung begini berbicara, kita mengharapkan orang lain berpikir ala kita, tapi kita tidak mau berpikir ala mereka. Ya nggak bisa begini. Harus ada 2 tangan yang bertepuk kan begitu kan. Kalau kita jahat gitu ya kan, kalau hati kita jahat, kata-kata yang keluar pun jahat. Kalau pikiran kita jahat, semua hati kita menjadi jahat, mulut kita pun menjadi jahat. Yang beragama juga seperti itu. Kalau hatimu bagus, menghayati imanmu dengan bagus, saya sangat yakin pikiranmu pun menjadi jernih.
Kata-katamu pun tertata, apalagi hatimu. Itu yang dikatakan. Sama seperti itu, yang tidak gampang ialah di situ modelnya. Kamu mengharapkan supaya Katolik membuat seperti pola berpikir Protestan. Tapi Protestan mau nggak berpikir ala Katolik sebelum menghakimi ajaran Katolik? Contoh yang paling gampang. Ketika Maria mengatakan kepada para pelayan di pernikahan Kana, apa nanti yang dikatakan anakku ini lakukan ya? Itu dikatakan kan. Apa yang dilakukan? Maria tahu bahwa Tuhan Yesus putranya pasti akan melakukan sesuatu yang dia kehendaki. Apakah itu tidak menghendaki bahwa melalui Maria rahmat itu terlaksana? Apakah harus dikatakan bahwa Maria harus membuat begini-begini modelnya? Bagi orang Katolik tidak perlu harus detail begitu-begitu, tapi dengan gerakan hati bisa menangkap, oh Maria dengan Yesus memiliki kedekatan yang tidak terpisahkan. Sehingga kalau kita dekat pun dengan Bunda Maria, pasti tidak akan keliru sampai kepada Tuhan Yesus. Kenapa tidak berpikir seperti itu? Kenapa harus berpikir harus tertulis? Ya kalau harus tertulis itu ya kita seperti Thomas modern begitu modelnya. Yang bukan hanya mengatakan berarti kamu seperti hamba, bukan sebagai sahabat gitu loh modelnya. Dan menurut hemat saya, yang membuat perdebatan kusir antara Katolik Protestan yang mencoba mencampuri urusan agama Katolik di situ modelnya. Seperti yang saya katakan tadi. Kamu selalu mengundang supaya orang berpikir ala Protestantisme, tapi jarang orang Protestan mencoba berpikir ala Katolik dan mencoba untuk melihat itu sebagai kebenaran yang mutlak begitu itu. Begitu, apakah menjawab? Cuman kan dia satu-satunya Katolik yang keluarga. Oh, tidak gampang itu. Dia keluarga besarnya semuanya. Pasti tidak gampang. Terakhir saya cuma kasih saran, saya kasih tahu, coba kamu kasih tahu suami kamu, dia sayang mama kami, mama dia, dia sayang mama dia, berarti dia sayang sama bunda. Tidak gampang itu, tidak gampang. Apalagi cuma dia satu-satunya Katolik. Dan bayangan saya itu, dia jangan jauh dari romonya, jangan jauh dari parokinya. Ya, karena dia harus mendapat sesuatu yang kira-kira memberi, harus bisa memberi apa ya, pemahaman yang jangan sampai dia meninggalkan imannya Katolik hanya gara-gara itunya. Saya tidak bisa memberi penjelasan. Makanya saya bilang, jangan jauh-jauh dari romo. Domba nggak boleh jauh dari domba gembalanya. Pasti akan dia menjadi salah satu di antara yang 99 ekor itu. Itu kira-kira. Ya seandainya saya bertemu dengan dia ya biasa aja meyakinkan dia. Tapi very good. Awal-awal dia kalau kita posting YouTube ya, misalnya kita sebelum Maria nih, dia tuh pasti ini rindu ya, punya keinginan banget ya. Terus saya bilang kenapa harus kayak gitu? Kan kamu kan Katolik kan, karena sudah diiniin sama keluarga suami. Terakhir dia ke kamar dia lurus nih, lurus kan di samping kamar kan ada Bu Maria tuh. Ya, ada. Udah lihat, katanya kan dia nggak mau apa sih menoleh ke Bu Maria. Habis kita misa sorenya, habis misa sore malamnya dia mau dari sebentar ya, saya mau ke Bu Maria. Sudah disentuh gitu ya. Ya, seandainya juga dia meyakini penampakan Bunda Maria di Lourdes, di Fatima, di Medjugorje, terus di Guadalupe, itu kan suatu pengalaman yang sungguh-sungguh bukan gereja yang mengatakan itu, tapi ada banyak saintis yang mengatakan bahwa itu realita, mujizat begitu. Apakah harus kamu terjadi di dunia itu? Tapi kan tidak mungkin. Tapi emang tidak ada yang tertulis ya? Ya, tidak tertulis. Itu yang saya katakan. Siapa yang mengatakan bahwa pengalaman si Bernadette Soubirous ketika Maria menampakkan diri kepadanya bahwa itu kenyataan? Bahkan dia dipikir seperti orang gila. Begitu kan? Siapa yang berani mengatakan bahwa Maria menampakkan diri kepada Jacinta, Diego dan juga Lucia di Fatima itu? Baru setelah beberapa puluh tahun kemudian baru diakui seperti itu. Apa kepada Juan Diego di Guadalupe di Meksiko? Orang mengatakan, pergi, orang bodoh, orang sederhana. Tapi dia dipali Bunda Maria bilang sama anakku, uskup siapa di situ? Supaya di sini didirikan basilika besar. Bapak Uskup malah mengatakan, oh iya kah? Kalau begitu coba nanti tanyakan kepada Bunda Maria itu kira-kira siapa namanya. Kan begitu kan? Ketika Juan Diego disuruh Bunda Maria, ambil bunga mawar ini, taruh di mantelmu, dan kalau sampai nanti di depan anakku, kamu berikan bunga mawar ini kepada aku. Dan begitu sampai di keuskupan, Juan Diego membuat ini
bunga mawar dari Bunda Maria Bapak Uskup begitu ditaburkan, langsung tubuhnya itu berubah menjadi patung Bunda Maria. Saya bisa mengatakan bahwa itu sesuatu tipu-tipu. Tapi lagi-lagi, kalau kamu memang seperti harus kalau tidak saya tunjukkan begini-gini, sekali-kali aku terpercaya, sorry, Allah tidak membutuhkan pengakuan manusia untuk menunjukkan bahwa dia Allah. Nih, itu akan menjadi egomu yang lebih besar daripada iman. Yesus itu kan inilah anakmu, inilah. Katakanlah seperti itu. Itu aku bilang, saya yakin bahwa keluarganya itu membaca kitab suci tanpa ada yang membimbing, begitu modelnya. Ada tanda-tanda yang mengatakan kepada kita, ya wasiat seperti itu. Dan justru itu menurut hemat saya, ketika itu dipakai untuk mengatakan bahwa Maria diberikan gereja, Protestantisme tidak meyakinkan, tidak yakin bahwa itu cukup membuat kita sehingga dengan banyak perayaan-perayaan kepada Bunda Maria itu. Lagi-lagi kan begitu kan? Lagi-lagi begitu modelnya. Tapi kenapa coba Henry Newman, terus ada satu lagi Scott Hahn, tak menjadi Protestan, yang kemudian menjadi Katolik, seorang Protestantisme yang sangat ini ketika dia membaca literasi tentang Bunda Maria, salah satu dia menjadi seorang Katolik. Itu menurut saya. Ya, thank you. Oke.